Para apologet Kristen yang ingin bersuara, menjawab orang-orang Islam seperti Nandar, Juma, Yusuf PI, ya, Abdul Somad, Jakar Turun dan kawan-kawan, saya sarankan supaya jangan menjawab mereka dari Konoha. Makanya ini omongan saya bisa le pegang. Besok kalau le sudah keluar, saya akan upayakan bagaimana le bisa berapologet bukan dari Konoha. Jadi saya cuma pesan saja le. Untuk sekarang le tahan saja diri dulu. Nggak usah low profile dulu saja, slow, ya kan? Besok kalau le sudah keluar, bagaimana saya akan mencari daya upaya supaya le bisa berapologet bukan dari Konoha. Syukur-syukur le bisa berapologet dari sini. Gitu aja le, itu aja pesan saya dari le. Sama le. Ya? Ya Le, terima kasih Le. Nanti ku sampaikan sama anak Batak di penjara ya. Nanti ku sampaikan sama anak Batak di penjara. Oke, ya. baik. Salam ya Le. Oke, salam. Saya turunkan ya. Oke. Itu Rudi Simamora udah lepas dari penjara ya katanya. Saya bilang, lepas dari mana? Orang 2 tahun 8 bulan, subsidi 3 bulan. Tapi dia sudah live di tempatnya Sedis. Memang anak itu ya seperti itulah ya. Dengan segala dinamikanya. Orang dari penjara itu kawan sebenarnya tidak boleh menelepon. Tapi dia terlalu lancang dan terlalu berani ya. Ya untunglah LP Medan tidak ada yang mengetahui itu. Kalau ada yang mengetahui itu apa enggak berabe kawan. Ya. Kenapa orang-orang pejabat-pejabat aja enggak boleh kok menonton itu ya? Bertelepon ya. Tapi ya sudahlah saya bilang kan. Namun saya terkejut melihat edisi yang on. Bagi saya edisi ini manusia paling on. Menyampaikan sesuatu pun dia menggiring-giring opini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC Reaksi ya. Channel yang akan mereaksi segala macam tipu daya para polikardus penghujat penista agama Islam. Di kesempatan kali ini kita akan membahas yang seru-seru teman-teman ya. Dan mohon bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia diskusi lintas iman yang akan kita reaksi tentunya. Dan jangan lupa juga bantu share ya teman-teman agar teman-teman kita yang lain tahu kalau kita sudah pindah ke sini teman-teman. Dan di kesempatan ini kita akan mereaksi teman-teman. Bagaimana seorang Rudi Simamora, a.k.a. anak Batak ya teman-teman. Walaupun sebenarnya agak nggak pantas kalau kita memanggil dia dengan nama atau julukan anak Batak. Karena yang namanya anak Batak ini adalah milik seluruh orang Batak. Dan apa yang dilakukan Rudi Simamora ini mencoreng dan menjelekkan, sudah menista Batak sebagai sebuah kesukuan. Ya, sebuah nama suku ini sudah sangat mencoreng teman-teman, dan seharusnya ada dari kalangan orang-orang Batak yang menuntut Rudi Simamora karena sudah mencoreng, menjelekkan nama anak Batak. Bayangkan teman-teman, nama anak Batak dipakai untuk menghujat, menista agama orang lain. Ini kan nggak pantas. Apakah seluruh orang Batak itu Kristen? Kan enggak juga. Ada yang Parmalin, ada yang Islam, bahkan bisa jadi ada agama yang lain. Jadi janganlah menggunakan nama kesukuan untuk digunakan menista, penjelekan agama orang lain. Ini bahaya sekali teman-teman. Bahaya sekali. Nanti kita ngomong misalnya, si anak Batak tuh begini-begini. Digoreng sama mereka, difitnah kalau kita sedang mengutuk, sedang ngata-ngatai suku Batak. Padahal yang kita bilang orangnya ini, si Rudi Simamora. Itulah kita panggil saja Rudi Simamora ya teman-teman. Jangan lagi dipanggil anak Batak, nggak pantas. Nggak pantas sekali teman-teman. Ini mencoreng. Ya. Dia tidak pantas mewakili orang Batak. Nggak ada pantasnya kalau kelakuannya seperti ini. Ini yang teman-teman harus tahu yang pertama. Terus, yang mengejutkan, dia masuk ke live-nya Edis. Ya, padahal dia sedang ada dalam penjara. Walaupun dia bilang, saya perwakilan anak Batak. Tapi kan dari suaranya kita tahu. Dari cara dia ngomong kita tahu. Dari apa yang dia sampaikan kita tahu. Itu dia sendiri teman-teman. Bahkan Rudi Yohanes mengkonfirmasi bahwa memang Rudi Simamora menggunakan HP. Tetapi selama ini ya tidak disampaikan kepada publik. Hal seperti ini kita tahu lah teman-teman. Bukan rahasia umum bahwa napi ya bisa menggunakan fasilitas-fasilitas seperti handphone. Tetapi janganlah disampaikan ke publik. Bahkan kita tahu dulu ada napi teman-teman, bayangkan.
sudah jadi tahanan, tapi bisa pergi nonton tenis. Bisa keluar dengan bebas. Dan kita sering mendengar bahwa tahanan-tahanan itu bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu kalau mereka membayar. Tapi kalau sampai publik tahu, ya ini kan kelewatan. Betul tidak? Dan saya harap penegak hukum memproses ini, teman-teman. Kalau dulu, waktu si Rudi Simamora pertama sekali masuk penjara, saat dia ketahuan menghubungi Paul Zhang, menurut keterangan Wak Labu, dia besoknya dimasukkan ke sel isolasi. Sebagai hukuman, dimasukkan ke sel isolasi. Kita harap kali ini juga mendapatkan ganjaran. Karena ini secara tidak langsung sudah mempermalukan penegakan hukum di Indonesia. Bisa dengan bebas masuk ke live, teman-teman. Bahkan bisa jadi besok dengan bebas dia live. Ini kalau dibiarkan, teman-teman, ya kalau dia lihat, ternyata nggak ada masalah. Oh, ternyata boleh live dari penjara. Ya sudah, besok dia live aja. Supaya mengumpulkan donasi dan koin-koin, biar dia bisa dapat fasilitas-fasilitas khusus. Biar dia bisa hidup enak. Ini kan bahaya, teman-teman. Kalau ada di pikiran napi, tahanan bisa menggunakan fasilitas seperti itu, ini udah ngawur, teman-teman. Ngawur. Bahkan di sini kita akan mereaksi banyak fakta-fakta ya. Kita dengarkan dulu, sebelum kita bahas satu persatu, teman-teman. Kemarin itu saya lagi live begini. Terus Laikan datang menelpon saya, betul? Halo? Jangan dibisu-bisukan. Iya, lanjut. Oke. Ketika Lai datang menelpon saya, sebelum-sebelumnya kan sudah menelpon, sebelum-sebelumnya kan sudah pernah nelpon berkali-kali kan? Terus Lai bilang begini, bahwa dulu ada dana yang digalang oleh Rudi Yohanes. Kemudian Lai bilang tidak sampai seperak pun kepada Lai, betul? Betul. Tuh teman-teman, saya nggak fitnah ya. Jadi saya hanya menyampaikan pesan yang disampaikan oleh anak Batak begitu. Lalu ketika saya sampaikan banyak yang bilang saya katanya fitnah. Ini fitnah dari mana? Dikonfirmasi dia itu, Bang. Kan udah dikonfirmasi dia, itu memang bukan untuk dia, kan katanya. Karena Bang tonton video itu kan udah aku tonton juga, kan udah dikonfirmasi, Bang. Benar kan? Ya, saya sendiri tidak tahu lah. Jadi Ibarat ibarat kata konfirmasi gini. dia, memang itu dikumpulkan bukan mau dikasih sama aku, bukan. Makanya aku bilang kalau gitu apa yang mau kita persoalkan? Kan begitu, kan ada videonya itu. Ya harusnya Lai bilang begitu, tapi kan Lai bilang kemarin seolah-olah kan tidak sampai kepada saya, seolah-olah kan Lai bilang ini. Makanya begitu teman-teman. Makanya sekarang ini teman-teman, kalau misalnya mau mensupport atau apa, lebih baik itu langsung ke orangnya. Jangan dengan perantaran orang lain. Nah ini juga yang perlu saya konfirmasi. Lai, dia bilang ini, makanya saya konfirmasi. Makanya saya jadi malas berhubungan lagi sama Lai. Karena dia bilang sesuatu sama saya. Makanya saya konfirmasi sama orang. Ini kan menurut dia. Ya kan? Menurut Lai langsung nih. Apa benar katanya Lai itu kecanduan judi online? Sudahlah. Semua yang mengalami hal-hal yang kualami ini dari dulu memang kayak gitu. Fitnah itu Bukan, selalu gini ada. Le, begini. Saya konfirmasi begini. Sebenarnya kalau Le nyalakan kamera lebih bagus. Gini Le. Saya kenapa tidak mau lagi berhubungan sama Le? Karena begini. Kemarin sudah saya bahas, si Rudi Yohanesnya marah-marah, mencak silat, begini. Padahal Le yang bilang, tolong sampaikan bahwa tidak ada seperak pun dana yang digalang oleh Rudi Yohanes ke tangan Lai. Lai sudah mengiyakan, betul? Terus ternyata sekarang Lai konfirmasi lagi, memang dana itu digalang bukan buat saya. Terus kenapa Lai bilang tidak sampai kepada saya? Kalau memang, terus ketika saya bilang begitu, Rudi Yohanes kan mencak-mencak. Ngomong segala macam, ngelantur kemana-mana, nggak jelas. Dibilang lah saya muridnya lah, ini nggak jelas lah pokoknya. Saya nggak tanggapi lagi, karena menurut saya anggapan orang-orang yang udah berhalusinasi tinggi. Jadi nggak mau saya tanggapi. Saya cuma mau bilang begini, Le. Dia bilang sama saya,
itu anak Batak itu, seberapapun kamu bantu dia, seberapapun kamu tolong dia, itu pasti besok dia ini lagi, karena dia kecanduan judi online. Kata-kata itu yang membuat saya berhenti tidak mau berhubungan sama lain. Makanya saya konfirmasi, itu benar atau salah? Udah pasti itu salah, tapi dia kan udah bilang udah dihapus. Bukan Yang masalah mana udah yang betul? dihapus dia, kenapa dia bilang begitu? Kan ku bilang lah dulu sama Lae, nanti coba ku sampaikanlah sama siapa si anak Batak di penjara. Kalau semua orang membilangkan seperti itu menurut Lae udah 100% kebenaran atau enggak? Makanya ku Menurut bilang, Lae. makanya kan ku konfirmasi sama Lae. Mumpung Lae naik di sini, saya konfirmasi. Benarkah yang dibilang oleh Rudi Yohanes itu? Karena saya tidak mau mendengarkan keterangan dari satu pihak. Nggak mau saya. Kalau cuman A yang bilang, ya dia suka-suka dia hilang. Saya harus konfirmasi langsung ke orangnya, benar atau salah. Itu saja salah. Sedangkan si anak Batak saja di penjara. Si anak Batak saja di penjara. Kayak mana di penjara bisa Karena main dia seperti bilang itu? begini, waktu polisi katanya memeriksa HP Lae, didapati di situ Lae main judi online, main slot. Itu yang dibilang sama saya. Itulah yang membuat saya tidak mau lagi follow up apa yang Lae bilang sama saya. Sedangkan si anak Batak saja di penjara. Emang di penjara bisa main judi di penjara? Ya, Tapi makanya sudahlah, makanya artinya saya begini. konfirmasi Lae begitu. Ya. Artinya Makanya begini, saya- Le, gimana? apapun yang disampaikan orang, ya itu nggak usah terlalu kita percayai. Kalau memang dia benar mengatakan seperti itu, ya ini udah ke ranah-ranah Ya. pidana. Saya cuma seperti mau itu. bilang begini, sejak Le. kapan polisi menangkap HP si anak Batak? Sejak kapan Katanya itu data waktu- dari mana? Katanya waktu pemeriksaan awal itu kan yang disita barang-barang bukti, HP. HP sebagai barang bukti yang digunakan untuk dalam berkaitan dengan perkara pidana itu, ya kan? Nah, kemudian ketika polisi masuk ke dalam HP itu, didapati katanya di situ Lae sebelum ditangkap itu ada judol seperti itu. Itu sama sekali Fitnah. pembohongan ya. Itu fitnah. Itu fitnah yang sangat parah lah, parah. Dan itu kan nanti kalau si anak Batak bebas mungkin itu akan ditanyakan langsung sama dia. Baik. Gitu loh. Baik. Itu adalah fitnah, tetapi ya yang sabar saja lah. Kiranya anak Batak sehat-sehat aja lah di penjara. Sama seperti amin. yang disampaikan sama Lae kan, bahwa si anak Batak tidak pernah menyimpan sakit hati kan? Benar tidak? Benar tidak? Mudah-mudahan, Le. Nah, tidak. Ini bukan mudah-mudahan. Ini pasti bahwa si anak Batak tidak akan pernah menyimpan kepahitan. Itu loh. Itu lah. Jadi makanya saya pernah bilang, saya itu kemarin bilang begini, tolong yang di daerah sekitar Medan datang ke sana biar konfirmasi langsung. Kan itu saya bilang. Saya hanya menyampaikan apa yang mau utarakan. Sayanya malah bilang katanya terlalu begini. Saya hanya menyampaikan gimana. Ya. Oke gitu Ya, Le. Mungkin ada yang sudahlah. boleh sampaikan atau Iya. gimana? Mohon doa kawan-kawan semua lah kiranya si anak Batak sehat-sehat di penjara, itu saja. Itu saja. Jadi gini, sebenarnya gini Le, kasus yang Le alami ini pernah saya angkat di sini. Saya maksudkan begini, ini aneh teman-teman kasus ini. Cuman Le tidak menyalakan kamera ya nggak apa-apa lagi nih. Anehnya begini, ini kan ditangkap atas dipidana, didakwa karena penistaan agama dalam debat, betul Le? Debat? Iya benar, dan lawan debatnya kan nggak ditangkap sampai sekarang. Nah ini dia. Aneh kan gitu. Kasusnya itu aneh teman-teman. Makanya para pengacara, lawyer, tolong di follow up begitu. Untuk memfollow up seperti ini, silakan kalian datang langsung di LP mana, ya kan, di lembaga pemasyarakatan mana. Kemudian tanya langsung gimana duduk perkaranya sudah sama. Kudengar-dengar banding ke Mahkamah Agung. Ya, si anak Batak sedang mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Oke. Jadinya ada upaya banding sampai Mahkamah Agung ya.
Berarti belum inkrah ya, masih putusan pengadilan tinggi. Iya, petikan pengadilan tinggi. Oke, berarti belum inkrah ya. Diponis berapa, Le? Tahun 8 bulan. Oh, 2 tahun 8 bulan. Sementara Uncup PI, lawannya anak Batak ini, bebas, bebas dia. Waduh. Tahu nggak, Le? Waktu Le berdebat dengan Yusuf PI, kan di situ orang datang menggerbek ke rumah. Sayangnya Le nggak bisa nyalakan kamera ini. Iya, iya. Nah, ketika orang-orang datang menggerbek rumah, kemudian Yusuf PI dengan Nandar itu ketawa-tawa membahas Yesus menikah katanya. Coba kalau itu orang Kristen yang begitu, dijemput polisi. Makanya aku bilang, ini omongan saya teman-teman ya. Tolong kalian dengarkan. Para apologet Kristen yang ingin bersuara menjawab orang-orang Islam seperti Nandar, Juma, Yusuf PI, ya, Abdul Somad, Jakar Turun dan kawan-kawan. Saya sarankan supaya jangan menjawab mereka dari Konoha. Makanya ini omongan saya bisa Le pegang. Besok kalau Le sudah keluar, saya akan upayakan bagaimana Le bisa berapologet bukan dari Konoha. Jadi saya cuma pesan saja Le. Untuk sekarang Le tahan saja diri dulu. Nggak usah low profile dulu saja, slow, ya kan? Besok kalau Le sudah keluar, bagaimana saya akan mencari daya upaya supaya Le bisa berapologet bukan dari Konoha. Syukur-syukur Le bisa berapologet dari sini. Gitu aja Le, itu aja pesan saya dari Le. Sama Le. Ya? Ya, Le, terima kasih, Le. Nanti ku sampaikan sama anak Batak di penjara ya. Nanti ku sampaikan sama anak Batak di penjara. Oke, Le, ya. Baik. Salam ya, Le. Oke, salam. Saya turunkan ya. Silakan. Oke. Ya itu ya teman-teman ya sekalian ya. Kita kalau mendengar dari sebelah pihak memang kita tidak adil ya. Itulah teman-teman contoh ketidakadilan teman-teman. Bayangkan teman-teman, ada orang Kristen debat sama orang Islam, debat agama. Yang dari Islamnya ditangkap polisi, yang dari Kristennya ditangkap polisi. Ngeri teman-teman, ngeri. Abis itu yang dari pihak muslimnya ketawa terbahak-bahak ngakak. Lalu membahas Yesus menikah. Di mana ada keadilan kan? Ada. Keadilan itu hanya di atas buku saja. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu di buku. Prakteknya nanti dulu gitu ya, jangan anu. Makanya saya prihatin gitu. Makanya kemarin tuh saya mau follow up dia. Ya. Saya mau artinya menyuarakan karena dia kan di dalam sana kan nggak bisa bersuara. Ya kan dia bilang waktu itu panjang lebar dia cerita begini, ya kan saya memerlukan dana begini kata dia. Oke lah, karena berhubung saya tidak di Indonesia, ya kan, akhirnya saya kontak dulu yang di Indonesia, akhirnya dibantu waktu itu berapa, 5 juta kalau nggak salah waktu itu, ya kan. Terus akhirnya besoknya dia ngubungi lagi, gitu. Terus saya bilang, loh kemarin itu kan Rudy Yohanes kan menggalang dana. Saya bilang gitu. Itu nggak sampai ke tangan saya. Katanya, loh kok bisa? Saya bilang. Nah itu. Makanya saya sampaikan. Ketika saya sampaikan dia ada yang marah-marah. Saya hanya menyampaikan doang. Begitu loh. Ternyata dikonfirmasi lagi sama anak Batak. Katanya dananya memang bukan buat dia. Loh kalau memang bukan buat dia, kenapa anak Batak kemarin ngomong nggak sampai ke saya? Saya jadi serba salah. Akhirnya saya ambil kesimpulan, udah saya nggak mau ikut campur. Gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Fakta yang pertama mengenai penggunaan HP. Ini sudah clear, sudah terang benderang, bahkan Rudy Yohanes sudah mengkonfirmasi bahwa memang selama ini Rudy Simamora sering berhubungan dengan dia menggunakan handphone, bahkan sering chat-chatan. Ya, ada chat-chatannya. Nanti kita bahas di konten berikutnya. Dan kita akan bahas juga
sebenarnya apa pandangan dari Rudi Yohanes sendiri. Jadi memang ada bukti-buktinya teman-teman. Dan saya harap penegak hukum bisa bekerja dengan profesional, bisa bertindak. Agar jangan nanti kesannya penegak hukum Indonesia ini gampangan. Bisa bebas, bisa suka-suka. Ini nggak bagus. Nggak bagus sekali teman-teman. Saya berharap para penonton ya, yang memang mengerti tentang hal ini, silakan diambil sikap. Terus kedua, ini yang paling mengerikan teman-teman. Ini yang paling penting dan paling mengerikan. Di mana dikatakan oleh Edis, dia akan mengupayakan Rudi Simamora untuk dapat menghujat Islam dari luar Indonesia. Yang mereka sebut Konoha ya. Jadi menurut Edis tidak adil kalau membahas agama di Indonesia. Padahal menurut Rudi Yohanes, yang salah itu kalian yang melewati batas. Yang nggak tahu mana garis offside. Asal-asalan. Merasa yang penting bisa cetak gol, nggak apa-apa. Yang penting ada golnya, walaupun offside. Nggak apa-apa, yang penting penonton senang, ada gol. Walaupun itu tidak ada nilainya. Kalian itu suka sekali melewati batas, teman-teman. Nggak tahu mana yang harus disampaikan, mana yang boleh disampaikan, mana yang tidak. Menurut Rudi Yohanes yang sudah lama menjadi salah satu Polycardos, aman-aman saja kok. Yang penting ada batasan, yang penting tahu bagaimana menempatkan kalimat. Kalau cuma sarkas-sarkas masih oke. Tapi kalau sudah jatuhnya menghujat, ya tidak mungkin tidak ditangkoi. Rudi Simamora ini sudah 2 kali, teman-teman. Bukan kepleset, teman-teman. Tapi memang sengaja. Karena itu yang disukai oleh donatur. Bahkan Rudi Yohanes sendiri mengatakan apa? Memang sengaja kok. Karena donatur-donaturnya yang suruh. Tenanglah, kalau kamu masuk penjara kita support, kita bantu, dan sebagainya. Karena ada jaminan itulah dia menghujat dengan sangat luar biasa. Ada jaminan untuk menghujat Islam. Ngeri nggak teman-teman? Dan Edis menjanjikan, begitu Lai bebas ya, begitu Rudi Simamora keluar, dia akan upayakan Rudi Simamora untuk bisa menghujat Islam dari luar negeri. Mungkin dia akan bawa sebagai anggota di rumah apologet Kristen anti geruduk yang ada di Amerika, yang sedang dicanangkan, sedang dibuat oleh Edis sekarang. Dia kan lagi buat rumah itu, rumah yang isinya adalah para penghujat nantinya. Mengerikan nggak teman-teman? Dan ini yang sedang kita hadapi. Kita harus sadar teman-teman. Kita harus tahu bahwa memang kondisi di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Hujatan demi hujatan lagi gencar-gencarnya. Dan mereka terang benderang. Saya ya kalau lihat umat muslim yang masih mempertanyakan, ngapain ada diskusi, ngapain ada debat? Lu udah nonton belum? Lu nanya sama kita, artinya lu nonton debat kan? Lu nonton yang kita lakukan. Lu ada nonton nggak pihak sebelah? Nonton aja Edis dulu. Itulah kenapa di satu sisi saya bersyukur sekarang. Dengan terkenalnya Edis, kita ada sedikit bersyukur. Lantaran apa? Mulai nih, umat muslim terbangun bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Sudah mulai undangan dari Sulawesi, dari Jogja, untuk para teman-teman kita, ustadz-ustadz kita, membahas bagaimana menjawab fitnah-fitnahan yang dibawa oleh Polycardos ini. Bayangkan Ustadz Wafi yang biasanya diundang nasab, ya, untuk membahas nasab, sekarang sudah diundang untuk membahas bagaimana menjawab fitnah Edis. Spesifik, Edis disebut namanya oleh panitia, oleh penyelenggara. Begitu juga dengan Ustadz Hans diundang ke Jogja untuk membahas hal ini juga. Kodondi apalagi ya. Kodondi sangat sering diundang untuk membahas tema perbandingan lintas agama ini. Jadi kita di satu sisi ya oke lah. Mulai nih. Mulai umat muslim Indonesia bangkit. Dan kita bisa lihat. Mulai banyak yang peduli. Dan mulai banyak orang Kristen yang sadar juga bahwa ternyata mereka lah yang duluan. Oknum-oknum yang mengatasnamakan Kristen, yang menjual nama Kristen lah yang duluan menista agama orang lain. Jadi kalau ada penonton Laskar Kristus yang bacot-bacot di bawah, nulis kalian yang duluan. Lu udah lihat belum jejak digital? Udah cek belum siapa yang duluan? Di medsos ini siapa yang duluan? Silakan dicek. Kalau kalian bilang, oh itu kan gara ustadz kalian bahas. Halo, ustadz mana nih? Ustadz mana? Coba saya tanya.
Kalau kalian bilang Ustadz Abdul Somad yang duluan, Ustadz Abdul Somad sedang menjelaskan tentang jin yang akan hinggap di tempat yang disembah oleh orang. Mau itu disalib, ya, mau itu di kota, mau itu di lingkaran, mau di benda apapun, selama itu disembah akan mendatangkan jin. Dan kalian juga sama, punya iman yang seperti itu. Bukankah orang Kristen juga percaya sesuatu yang disembah akan mendatangkan jin-jin, setan-setan, ya, iblis-iblis untuk hinggap, untuk tinggal di sana. Dan sekali lagi, lambang salib ini sudah dijadikan tempat tinggal jin itu jauh sebelum agama Kristen ada. Agama-agama pagan terdahulu sudah menggunakan simbol salib sebagai tempat mediasi untuk sesembahan mereka. Yang kalian juga percaya sesembahan mereka adalah makhluk ciptaan dan bukan Tuhan. Kalian juga sama kan? Kalau orang Kristen ditanya, itu salib yang dipakai orang Mesir, ada Tuhan nggak di dalam? Pasti kalian bilang bukan Tuhan juga. Jadi hentikan omong kosong kalian. Kalau pendeta membahas agama orang juga banyak. Betul nggak? Kita sudah tampilkan bagaimana seorang pendeta Gilbert Lumondong menjadikan Islam sebagai bahan lelucon dalam khotbah gerejanya. Banyak sekali pendeta seperti itu. Tapi kan, ya selama ini kita juga tutup mata kok. Kita anggap itu oknum-oknum. Ya, oknum-oknum yang menjadikan agama lain sebagai lelucon untuk meninggikan agama dia. Karena kecap dia nggak akan laku tanpa menjelekkan kecap orang. Itu yang terjadi. Dan ini harus kita antisipasi ya. Kalau kita hitung, Rudi Simamora divonis 2 tahun 8 bulan. Dia sedang banding ya. Sedang banding, dia bilang sedang banding sampai ke MK nantinya. Artinya sudah banding sekali di pengadilan tinggi, tetap 2 tahun 8 bulan. Ini dia mau naik lagi banding. Ya kita bilang lah, kalaupun 2 tahun 8 bulan. Mungkin dia akan jalani cuman setahun. Ya setahun 3 bulan, 4 bulan. Dan ini kalau tidak salah, sudah mau jalan kurang lebih teman-teman. Sudah mau 10 bulan. Ya, bentar lagi. Kalau tidak salah dia ditangkap bulan 9 akhir atau bulan 10. Ya, kalau tidak salah saya. Bulan 10 tahun lalu atau bulan 9 akhir. Artinya setahun nggak terasa teman-teman, betul nggak? Artinya tahun depan, kurang lebih bulan 3-4. Ya, bulan 3 atau bulan 4 Rudi Simamora akan bebas. Bulan 3 atau bulan 4 tahun depan. Ya kita harus bersiap nih. Kita harus bersiap. Ini orang pasti, kalau kita lihat gelagatnya, pasti akan kembali menghujat. Kenapa? Yang pertama, dia nggak punya keahlian lain. Nggak punya skill. Yang kedua, dia sudah merasakan nikmatnya mendapatkan uang dari hasil menghujat agama orang lain. Kan begitu? Dia udah rasakan, enak, tinggal hujat agama orang dapat duit. Kalau sebelumnya dia harus kerja, jadi kenek, harus jadi supir. Ya. Dapatnya baru berapa? Hujat, langsung dapat handphone, dapat donasi, bisa pegang uang ratusan juta. Kan gitu, ratusan juta bayangkan. Untuk orang seperti Rudi Simamora ini. Apalagi kalau sampai dibantu sama Edis kabur ke luar negeri. Bisa dengan bebas menghujat. Makin sadis lah teman-teman. Makin sadis lah hujatan orang-orang ini. Dan kita bisa lihat kelakuannya, orang-orangnya itu-itu aja teman-teman. Yang dari mereka inilah. Ya dari mereka-mereka inilah yang kerjanya memang cari makan dengan menghujat. Dan saya harap penegak hukum ya, itu bisa lebih tegas. Lebih tegas lagi. Apalagi kalau sampai orangnya sudah berniat, setelah keluar dia akan hujat lebih ngeri. Itu 2 alasan. Yang ketiga apa? Udah dendam, udah kadung dendam dengan yang namanya Islam. Kan begitu. Jadi begitu keluar dia akan merasa, wah ini saatnya balas dendam. Jadi jangan terkejut kalau nanti besok dia keluar, dia akan menghujat demikian rupa. Dia akan menghujat dengan jauh lebih sadis. Karena memang udah dipendam nih. Bahkan mungkin dia sekarang lagi catat di penjara ya. Besok hujatan apa saja yang mau saya buat. Hujatan baru apa lagi yang akan saya sampaikan kepada publik. Ini yang ngeri. Ya, apalagi nanti terafiliasi dengan Edis, Sofiatul, orang-orang yang menjadi DPO. Terus kita juga dengar bagaimana Edis menyinggung Yusuf PI ya.
Yang dia bilang, mana adil? Yusuf PI bebas. Padahal mereka debat. Halo? Dia ditangkap karena diskusi atau karena apa yang dia sampaikan selama ini sebelum diskusi. Silakan dicek. Edis nggak ngerti apapun, nggak ngikuti sidang, ya, nggak lihat tuntutannya apa, barang buktinya apa, asal bacot. Kamu lihat dulu tuntutannya apa materi persidangannya. Ini nggak tahu apapun ya, masih mending walhabu. Dia tahu tapi nipu, itu kelewatan juga ya. Tahu tapi menipu, ngeri memang mereka ini teman-teman. Nah, terus fakta ketiga nih teman-teman. Fakta ketiganya apa? Dikatakan ditemukan ada game-game judi. Jadi ada aplikasi judi online dalam HP Rudi Simamora. Itu memang ada. Dan Rudi Simamora bilang apa? Sudah dihapus. Ya, kalian dengar sendiri dia bilang apa? Sudah dihapus aplikasi tersebut. Artinya ada. Dan untuk apa Anda download judi online kalau bukan untuk main? Coba saya tanya, untuk apa? Kalau dia beralasan, oh sekarang kan udah dalam penjara, nggak mungkin main. Buktinya Anda bisa masuk live. Betul nggak? Buktinya Anda bisa WA orang. Masa untuk judi online nggak bisa? Dengan alasan apa? Oh nggak mungkin lah dalam penjara main judi online. Siapa bilang nggak mungkin? Betul nggak? Dia bilang apa? Emangnya bisa main judi online dalam penjara? Dia bisa saja. WA aja bisa, main TikTok bisa. Apalagi judi online. Betul nggak? Dan ini kelakuan memang. Ini kelakuannya. Aduh. Inilah orang-orang yang disebut apologet Kristen. Saya berharap teman-teman Kristen yang masih waras bisa melihat bahwa orang-orang seperti ini tidak mencerminkan agama Kristen. Sangat memalukan kalau agama Kristen diwakili oleh orang-orang seperti ini. Saya sampai kadang-kadang bingung ya. Apakah nggak ada lagi perwakilan yang lebih bagus? Coba lihat perwakilannya. Pengidap HIV. Bayangkan pengidap HIV jadi perwakilan. Penghujat. Ya, tukang siksa orang. Tukang maki orang. Waduh. Nggak ada yang bagus apa. Kenapa bukan orang-orang yang benar? Kenapa bukan kayak HTD sama keluarganya baik. Omongannya juga baik. Tapi selalu apa? Yang penghujat pula yang dianggap sebagai perwakilan mereka. Apa serendah itu kualitas kalian sampai nggak ada lagi yang lebih bagus? Betul nggak? Luga, halu. Tapi kelakuannya masih benar, nggak bejat dia. Nggak bejat dia teman-teman. Masih banyak kan orang-orang lain yang lebih baik. Mikana, ya, lebih mending walaupun ketawanya kayak mak lampir. Tapi kan kelakuannya nggak aneh-aneh. Kita nggak pernah dengar Mikana rebut suami orang, gatal-gatal sama orang, nggak ada. Kita nggak dengar juga Mikana mengkorup donasi untuk orang lain. Menipu donasi, enggak. Dia butuh laptop, dia bilang ya, saya butuh laptop, orang donasi ke dia. Kalau masalah Lina Wijaya bilang, wah, dia cuma kasih saya 800.000, itu kan pelit. Sekarang saya tanya, kalau Mikana cuma ngasih 800.000, dosa nggak dia? Ya enggak, kan nggak ada perjanjian, kecuali Mikana ada perjanjian sama Lina Wijaya. Dari awal ada perjanjian, dari pendapatan ataupun donasi yang dia dapat bagi 2, atau bagi berapa persen. Ini kan nggak ada, bebas dong. Masih mending Mikana, teman-teman. Masih mending Herdi. Ya. Sama istrinya bagus. Nggak ada masalah keluarganya. Masih cari nafkah dengan benar. Ini yang jadi jagoan entah apa-apa aja sama kalian. Aduh, memanglah. Kasihan saya lihat orang-orang Kristen sekarang ini. Kok bisa lah diwakili oleh manusia-manusia bejat ini. Terus dibilang apa lagi? Ya, selain judi online nih teman-teman. Fakta ketiga judi online, dan menurut Rudy Yohanes memang benar dia main judi online ya. Tapi di sini saya harus dengan objektif mengatakan teman-teman, ya. Yang pertama yang harus saya katakan masalah judi online yang ada, yang dituduh bahwa Rudi Simamora main, menurut Rudi Simamora nggak mungkin dia main di penjara. Ya, mungkin di luar gitu kan. Dulu mas main, mungkin maksud dia itu, dulu dia main sekarang nggak main lagi. Atau dia nipu, masih main sampai sekarang. Terus yang kedua, ya, untuk apa aplikasi itu kalau nggak dimainkan? Menurut Rudy Yohanes seperti itu, nggak masuk akal.
Dan kita nggak pungkiri, judi online ini mengerikan, teman-teman. Indonesia ini kan statusnya gawat judi online. Berapa banyak orang yang hancur hidupnya karena judi online. Bahkan kita lihat, kemarin ya, ada juga yang main judi online saat lagi haji. Nah, ini kan memang udah hancur sekali orang sekarang. Itulah bahayanya judi online. Saya berharap penonton-penonton saya jangan ada yang main judi online. Kalaupun masih ada yang main, bertobatlah segera. Nggak akan bisa menang kalian, teman-teman. Itu lawannya mesin. Orang idiot yang berharap bisa menang lawan mesin. Nggak mungkin, teman-teman. Kalian menang 8, kalian akan kalah 10. Ya, mungkin kalian akan dikasih menang. Tapi menang kalian 8, kalian kalah 10. Ya sama aja. Ngapain? Mending duitnya kalian pakai untuk yang lain. Mungkin kalian invest untuk hal-hal yang lebih berguna lah. Terus, yang keempat faktanya, teman-teman. Masalah donasi yang digalang Rudi Yohanes. Memang dari awal, donasi tersebut digalang bukan untuk Rudi Simamora secara pribadi, tapi untuk mengurus kasusnya. Ya, memang akad yang dilakukan antara Rudi Yohanes dan Rudi Simamora, donasi digalang mengatasnamakan Rudi Simamora untuk mengurus kasusnya. Dalam hal ini mengurus kasus artinya apa? Bayar pengacara, ya, bayar biaya transportasi pengacara, bayar transportasi si Rudi Yohanes dari Duri ke Medan, nginapnya, makannya, dan sebagainya. Ya kalau seperti itu ya benar. Yang bodoh kan si Rudi Simamora ini. Kenapa nggak minta akadnya ada sebagian yang diberikan kepada kamu untuk makan, untuk biaya-biaya yang lain. Kamu yang dari awal salah membuat akad. Kamu yang salah, atau dari awal bikin 2 rekening. Untuk bantu kasus, Rudi Yohanes punya rekening. Untuk bantu kehidupan kamu, ya, dan keluargamu, pakai rekening istrimu. Kan tinggal gitu. Tinggal gitu aja, simple. Dan kita dapat fakta yang lain, bahwa memang Rudi Simamora ini menggelapkan uang usaha, ya. Ada unsur penggelapan. Ini fakta yang cukup menarik dan sudah diakui oleh Rudi Simamora. Memang ada uang yang masih dia tahan. Masih dia tahan, teman-teman. Tapi menurut dia itu bukan hak Rudi Yohanes, karena itu uang donatur. Uang orang lain, kamu cuma kasih kenal. Kenapa pula kamu yang komplain gitu? Ya iyalah. Rudi Yohanes memperkenalkan artinya jadi tanggung jawab dia juga kan kalau kamu kenapa-kenapa. Kayak kita kenalkan orang kepada orang lain. Kita referensikan teman kita. Kalau teman kita bermasalah kan kita yang jadi malu. Memang nggak bisa dituntut. Betul nggak? Saya kasih tahu nih, ada teman saya nih, jago gini, kerjanya gini. Tiba-tiba dia dikasih kerja. Kalau gagal, kalau salah. Secara hukum saya salah nggak? Ya enggak. Kecuali memang dari awal ada kesepakatan jahat yang saya lakukan dengan orang yang sengaja merusak ini. Kalau enggak ya, one prestasi sama secara moral saja, teman-teman. Dan moral aja yang nggak enak. Ada kerugian-kerugian sedikit. Ya itu aja sih sebenarnya, tapi ya kembali lagi teman-teman, ya kalau kita bicara Wak Labu, ya inilah hasil dari apa yang dia tabur. Saya dari awal nggak ragu bahwa ini akan menjadi masalah, karena saya tahu karakter orang-orang ini. Orang-orang ini adalah orang yang tidak amanah. Ya, orang yang memang hidup dari hasil dusta. Orang yang hidup dari hasil menghujat, menjelekan agama orang lain. Pasti nggak akan ada kedamaian. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah merasakan kedamaian. Nggak mungkin, teman-teman. Bullshit kalau bisa damai. Tetapi kita dari sini juga harus mengambil hikmahnya dan mempersiapkan diri, teman-teman. Bersiaplah. Jadi jangan kalian berpikir edis saja yang nggak bisa menghujat. Enggak. Akan bermunculan edis-edis lain. Saya dari 3 tahun lalu udah ingatkan. Kalau penegak hukum caranya seperti ini, ya, maka siap-siaplah akan muncul penghujat-penghujat lain yang lebih sadis. Dan terbukti muncul kan? Ada Ki Ahmad, ya, ada si Victory Alda, ada si Agatha, ada Edwin, ya, yang sekarang udah kabur ke Belanda juga. Ada Edis. Dan nanti siap-siap nih akan ada yang lain-lain lagi. Karena setiap tahun akan bermunculan penghujat baru. Saya udah sampaikan, tiap tahun akan ada penghujat baru yang jauh lebih sadis. Karena memang polanya seperti itu. Selama ada yang donasi,
Ya, selama ada bos di belakang yang mengcover mereka, akan bermunculan terus. Nggak mungkin stop. Karena masih ada orang-orang miskin, teman-teman. Ini sama kayak orang nanya, kenapa masih ada kurir sabu? Kenapa masih ada pencopet? Ya, masih ada begal. Ya karena ada kemiskinan, teman-teman. Selama masih ada kemiskinan dan masih ada yang pekerjakan, akan terus ada. Kurir sabu tuh mau ditangkap seberapa banyak sama polisi, nggak akan habis, teman-teman. Selama bandar masih ada. Selama bandar masih ada, nggak mungkin kurir itu mati. Akan ada kurir-kurir yang lain. Kenapa? Orang butuh. Ya, kepepet. Butuh hidup. Dan mereka tidak dekat dengan agama. Itu yang membedakan. Kalau orang yang punya iman, ya, walaupun dia kelaparan, dia tidak mungkin mau untuk menghujat keyakinan orang lain. Karena dia tahu Tuhan tidak mau. Tuhannya tidak senang kalau dia lakukan hal itu. Betul nggak? Kayak kita umat muslim. Selapar-laparnya kita, lebih mending. Ya, lebih mending kita minta makan kepada orang lain. Minta makan. Daripada kita menghujat keyakinan orang lain. Karena tidak diperbolehkan dalam agama kita. Kalau mereka ya mungkin karena nggak ada aturan ya. Nggak ada aturan, jadi ya seenak-enak mereka aja. Yang penting bisa dapat makan, yang penting bisa hidup. Itu mereka. Makin kesini makin Polycarpus. Yang dulunya ngomongnya berapologet membela iman. Makin kesini kita lihat. Andre Tungtung juga udah mulai kan. Udah mulai bahasa Islam terus. Wah, Islam pagan, Islam penyembah Dewi Bulan, hubal. Aduh. Nggak ada yang bisa istiqomah dan konsisten. Kalau mau bela iman aja. Itulah saya bilang, masih mending Tante Louis dan Didit Yuli. Masih lebih fokus pembelaan imannya daripada sibuk ngerusut ngerecokin agama orang. Tapi ya, namanya Polycarpus akan ada terus. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Bersiaplah teman-teman, ya, bersiaplah. Tahun depan artinya Edis akan digantikan oleh hujatan Rudi Simamora yang akan meluapkan dendamnya semua. Bersiaplah. Belum lagi kita akan lihat penghujat-penghujat yang lain bermunculan. Selama penegak hukum tidak punya solusi untuk membereskan hal ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe karena ini channel baru. Aktifkan lonceng kalian supaya tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kita. Dan kita konsisten untuk mereaksi di sini. Walaupun mungkin belum satu hari, ya belum 2 konten, ya minimal 1 konten. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.